Anda masih di News Pagi pemirsa, Presiden Joko Widodo minta kepala daerah jaga kebebasan beribadah bagi semua umat beragama sesuai konstitusi. Permintaan Presiden disampaikan pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Presiden meminta kepala daerah menjunjung hak beribadah dan beragama masyarakat. Menurut Presiden, kebebasan beribadah dan beragama dijamin konstitusi sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Presiden menegaskan tidak boleh konstitusi kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya. Sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi kita hati-hati loh. Menjamin itu. Ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati loh. Kita semua harus tahu masalah ini. Konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya 1, 2, 3 kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selasa sore menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Tim penyidik KPK menggeledah beberapa ruangan di kompleks gedung DPRD DKI Jakarta termasuk ruang kerja M. Taufik. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pengadaan tanah dalam kasus ini merupakan proyek Perumda Saranajaya tahun 2018-2019. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi pengadaan tanah yang menjerat Dirut Perumda Saranajaya Yori Cornelis Pinontoan. Pemirsa, demo yang dilakukan beberapa aliansi apoteker menentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia atau PNUKAI terus berlanjut. Panitia Nasional UKAI mengatasnamakan Komite Farmasi Nasional. Aliansi Korban UKAI Indonesia dan Aliansi Apoteker dan Asisten Apoteker Peduli Negeri berunjuk rasa di kawasan Istana Negara, tepatnya di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka meminta Presiden Joko Widodo memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka alami. Peserta aksi menuntut Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia untuk dibubarkan. Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran terkait untuk memonitoring kasus ini, memantau kasus ini, dan bila perlu dengan sesegera mungkin mengeluarkan instruksi, baik dalam bentuk perpu ataupun apa, untuk dengan sesegera mungkin untuk membubarkan Panitia Nasional Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Jaksa menyatakan tidak ada unsur yang bisa meringankan hukuman Sambo. Mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat.
perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasmala Aritonang, menanggapi terkait tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup bagi Ferdi Sambo. Ya, pekan depan tim kuasa hukum Ferdi Sambo akan mengungkap bukti-bukti dalam pembacaan pledoi atau pembelaan. Pada majelis hakim akan ada waktu yang cukup bagi kami 1 minggu untuk menyiapkan tanggapan yang nanti akan kami muat dalam pembelaan pledoi, baik nanti disampaikan oleh Pak Ferdi Sambo secara pribadi maupun kami sebagai penasihat hukum. Jadi nanti bagaimana merespon tuntutan ini akan kami sampaikan secara utuh, secara lengkap nanti dalam pembelaan kami. Kira-kira itu. Sebagian besar tentu akan mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, karena tadi di surat tuntutan ada jalan cerita yang disampaikan, termasuk pemenuhan unsur-unsur yang menurut kami ini berjauhan dengan fakta yang sebenarnya terungkap pada persidangan. Nanti kita ungkap lebih lengkap di dalam pembelaan kita ya, fakta-fakta apa yang terkait, kemudian bukti-bukti apa yang relevan untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Salah satu bagiannya adalah bukti yang kemarin, juga bukti nanti yang kami sampaikan juga tentu dengan bukti yang juga sudah disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nah itu juga ada keterangan-keterangan yang sebenarnya relevan untuk pembelaan kami. Nanti kami sampaikanlah secara lengkap di dalam pledoi. Keluarga mendiang Brigadir Joshua Huta Barat kecewa dengan tuntutan hukum seumur hidup terhadap Ferdi Sambo seperti yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut keluarganya, Sambo layak dituntut hukuman mati. Sudah anak kami dibunuh secara sadis dan biadab, tetap mereka kukuh atau kekeh mempertahankan fitnah kepada anak kami, fitnah yang sangat kejam daripada pembunuhan. Kami mohon hukuman yang seberat-beratnya, yang setimpal dengan kejahatan mereka. Jadi harapan kami sebagai ibu, mohon jaksa penuntut umum maupun hakim, sebagai harapan kami utusan Tuhan di muka bumi ini, kami sebagai umat yang terjolimi, masyarakat yang kecil, orang tua yang telah ditinggalkan anak kami, mohon kami diberikan keadilan yang seadil-adilnya, setimpal dengan perlakuan kejahatan mereka, pembunuhan yang sangat sadis kepada anak kami. Hukuman mati kalau sesuai dengan pasal 340, karena itu adalah terpenuhi persyaratan pasal 340, yaitu hukuman mati terhadap pelaku terdakwa yang membuat pembunuhan yang sangat sadis, keji dan biadab terhadap anak kami almarhum. Pemirsa, jaksa menilai Ferdi Sambo terbukti merencanakan pembunuhan Joshua Huta Barat. Ferdi Sambo dinilai memiliki cukup waktu berpikir dan memutuskan untuk membunuh Joshua. Merupakan pembunuhan yang direncanakan. Ada unsur sengaja dan direncanakan adalah dolus premeditatus yang menjadi syaratnya, yakni memutuskan kehendak, dilakukan dalam keadaan tenang dan
Ada waktu antara memutuskan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada pelaksanaan kehendak. Sikap batin dan pelaksanaan tidak ada interval waktu. Maksudnya, berencana adalah si petindak ada interval waktu berpikir untuk melakukan maupun tidak melakukan. Berbeda dengan yang dilakukan secara tiba-tiba, yang dilakukan secara irasional. Pendapat ahli hukum pidana tersebut sejalan dengan pendapat ahli Profesor Dr. Muhammad Mustafa MA, merupakan ahli kriminologi yang mengemukakan pendapatnya di bawah sumpah di hadapan persidangan terlampir dalam berkas perkara, yang intinya bahwa pada intinya ahli berpendapat kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan dan gejala sosial. Kriminologi dalam hubungannya hukum pidana memberikan pengalaman empiris untuk membuat terang perkara dari gejala sosial dan memetakan perilaku sosial dan perilaku kejahatan. Peristiwa pembunuhan ada dua teori besar. Pertama, pembunuhan tidak direncanakan, dan kedua, perencanaan. Pembunuhan tidak direncanakan merupakan reaksi seketika dari pelaku. Tidak direncanakan merupakan reaksi ketiga dari pelaku. Alat yang digunakan adalah alat yang ditemukan di tempat itu. Tidak dipersiapkan. Pembunuhan direncanakan ada cukup waktu bagi pelaku untuk berpikir, untuk berinteraksi melakukan atau tidak melakukan. Ukuran jangka waktu adalah relatif. Pembunuhan berencana telah memprovokasi amarah pelaku dan berpikir melakukan tindakan baik membunuh maupun balas dendam. Akan tetapi, motivasi positif dalam menyebabkan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana, pelakunya biasanya akan meninggalkan jejak setelah peristiwa terjadi. Ia menyadari kesalahan dan berusaha. Tindakan terdakwa Ferdy Sambo yang masih sempat bermain badminton sudah menunjukkan adanya perencanaan. Motif tidak menjadi fokus karena sifatnya sangat individual dan tidak. Dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan, jaksa memaparkan fakta adanya perintah Ferdy Sambo untuk mengamankan senjata Yosua. Ya, perintah ini diberikan untuk memudahkan eksekusi Yosua Huta Barat. Nofriansah Yosua kepada saksi Richard Eliezer yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mobil Lexus LM diketahui karena disimpan oleh saksi Ricky Rijal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya, terdakwa Ferdy Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mengambil senjata korban Nofriansah dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa tujuan agar korban Nofriansah lebih mudah dieksekusi. Bahwa pelaksanaan, kehendak, maksud, dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdy Sambo dengan rapi, terungkap dalam persidangan, merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rijal, saksi Kuat Maruf, saudara Putri Chandrawati, menerangkan bersama-sama ke rumah Duren 346 menggunakan mobil Lexus LM dengan posisi saksi Ricky Rijal sebagai supir, korban Nofriansah Huta Barat duduk di samping supir, saudari Putri Chandrawati di tengah, dan di belakang Richard Eliezer Pudium Lumiu bersama saksi Kuat Maruf. Pemirsa, dalam sidang hari ini, jaksa juga ungkapkan adanya perintah berlutut kepada Yosua. Sambo juga memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi korban Nofriansah Yosua Huta Barat mendekat. Terdakwa Ferdy Sambo langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdy Sambo sambil membungkukkan badan, sambil mengatakan ada apa ini. Dan saat itu juga terdakwa Ferdy Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan seketika juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar aba-aba terus langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 kali atau 4 kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa Ferdy Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam
mengenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nopriansah Yosua Huta Barat. Ya pemirsa, hari ini Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan menjalani sidang tuntutan. Sidang keduanya akan digelar secara bergantian. Hari ini jaksa akan membacakan tuntutannya kepada Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Dalam sidang sebelumnya, Putri Chandrawati beberapa kali menangis saat memberikan keterangan. Putri juga bersikukuh dirinya dilecehkan oleh Yosua. Sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan. Bahkan kepada suami saya sendiri saja, saya sebenarnya malu. Karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, Selain Putri Chandrawati, hari ini Richard Eliezer juga akan menghadapi sidang tuntutan. Dalam sidang sebelumnya sempat ada perbedaan pernyataan antara Eliezer dan Sambo soal perintah menembak. Menurut Eliezer, Sambo perintahkan untuk menembak Yosua. Sedangkan Sambo tetap pada kesaksiannya bahwa perintah yang diberikan adalah hajar, bukan tembak. Para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP pasal 55 ayat 1 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Selanjutnya pemirsa, Yogyakarta terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Tourism Forum 2023. Ajang yang rencananya digelar pada bulan Februari 2022 ini bakal digelar di kawasan Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meninjau kesiapan kawasan Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta yang akan menggelar ajang ASEAN Tourism Forum 2023 pada bulan Februari mendatang. Menparekraf meminta semua pihak untuk mempersiapkan semuanya dengan detail, mengingat acara ini dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari berbagai negara. Dan menariknya Jogja ini karena Jogja sekarang sudah punya kelengkapan infrastruktur yang luar biasa, yaitu Jogja International Airport, hotel-hotel yang sudah tersedia, dan juga interkoneksi ke destinasi super prioritas Borobudur dan juga destinasi yang unggulan seperti Prambanan. ASEAN Tourism Forum 2023 diharapkan ikut mendukung kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pasca pandemi. Indonesia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 7,4 juta orang di tahun 2023. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.